gitu. Dimudahkan supaya Ya, lancar. bukan dimudahkan, tapi tidak ada hambatan. Persiapan mau bilang ribet nggak terlalu ribet, mau bilang nggak ribet ribet. Dengan pembalap itu beta tahu sekali, itu biasa gampang kata dapat cewek. Tapi kalau pembalap dapat tikungan cuma dua, kaki kiri dan kanan. Dua deh, ini tuh satu. Lurus. Orang kan pembalap drag race jadi orang. lurus. Ya, ya, Betul, betul, kan? betul. Iya. Bagus apa lagi di podcast Orang Punya barengan sama the one and only Steve Kelvin atau suka-suka Steve. Pokoknya di Orang punya yang berbeda lah pokoknya. Mungkin saya baca di judul atau mungkin Uni lihat orang promosi terkait dengan Orang Punya ini karena orang udah bawa yang jago-jago bawa auto ini. Apa kabar? Baik. Supaya lebih orang penonton kenal dan kenalan dulu nih. Mulai dari orang panitia boleh kenalan dulu. Oh, ya. Oke, terima kasih. Saya dengan Revol, biasa dipanggil Epol. Saya selaku penyelenggara, project director dari event IMIFest Sulawesi Utara Apex Drag Championship Pangeran 05 McJo Racing Team. Oke, tepuk tangan gua. Ini kalau ini sunyi sekali orang orang semangat. Kalau ini DP penyelenggara, kalau yang di sebelah saya DP pembalap. Silahkan. Halo, saya Dwiki Farezi, biasa disapa Kiko dari tim Haji Limang Arias Energi Metro Gold. Ini biasa pembalap-pembalap biasa jadi idamannya para wanita-wanita dan juga atita-atita yang lain lah pokoknya ya selain wanita. Nah ini Tara membahas tadi sampai Apple ini bilang terkait dengan IMIFest 2026 Apex Championship Racing Championship. Ada di belakang-belakang gitu kan. Tapi sebelumnya orang mau tanya ini sebenarnya event tahunan atau memang khusus tahun ini atau bagaimana Pak? Ini memang bukan event tahunan, memang kami sebagai penyelenggara selaku juga promotor di sini memang boleh dikatakan baru. Nah, makanya kita mau bikin gebrakan dulu, bikin satu event yang berstandar nasional kita hadirkan di Manado. Berarti di Sulawesi Utara ini standar nasional berarti? Ya, mudah-mudahan bisa dikatakan begitu. DP peserta dari mana berarti? Seluruh Indonesia? Kalau peserta kita buka secara umum dari seluruh Indonesia bisa ikut serta dan sudah terkonfirmasi sampai saat ini ada peserta dari Makassar, dari Palu juga dari Jawa. Ada yang kita datang. Gorontalo juga tidak lupa. Oke, itu kalau misalnya satu daratan kan orang berarti boleh langsung road trip dari dompet daerah masing-masing. Kalau Jawa naik kapal dulu berarti kan baru kemari. Naik pesawat. Pesawat. Dompet oto Oto biasa dong main di sini. sekirim dong pakai oto di sini dulu. Ya. Oh, kita kira mau bawa satu kali. Dengan dompet oto di sana. Anyway ini kapan kotek DP penyelenggaraan pelaksanaan? Untuk pelaksananya kita mulai scrutineering-nya itu untuk motor mulai besok tanggal 16 tanggal 16. Untuk race-nya dari tanggal 17 sampai tanggal 20 Juni 2026. Oke, berarti ada berapa kategori ini? Iya. Kan? Ada kategori apa Pak? Ada kategori motor 2 hari dan kategori mobil 2 hari juga di hari Jumat dan Sabtu. Oke, motor 2 hari, mobil 2 hari berarti ini minggu ini kan sampai nanti di akhir pekan nanti. Wih. Enak DP lokasi dong, DP lokasi. Untuk lokasi kita menggunakan sirkuit non permanen di Bengkol GPI Ring Road 2 Manado. Nanti orang cari tahu sih. Nanti kalau misalnya ada DP editor boleh kasih sih DP titik di sini. Kalau anak-anak balap setahu sampai itu. Oh, anak-anak balap setahu. Oke, terbuka untuk umum ini. Terbuka untuk penonton. Ya. Tapi kita kenakan HTM. HTM berapa? Untuk motor Rp10.000 dan untuk event mobil Rp20.000 per orang. Masih terjangkau gitu. Karena kan tuh memang butuh kuti-kuti ini toh. Suntikan. Tapi kalau misalnya mau lihat ini kan event perdana. Kalau support susah nggak sih cari sponsor atau mungkin ada sebenarnya kita sendiri sebagai promotor memang sudah sering bikin event. Tapi sebatas komunitas dulunya masih di tahun 2007 kita sudah bikin kegiatan. Nah, untuk tahun ini kita memang bikin manajemen profesional dan kita hadirkan konsep seperti ini. Jadi di saat kita mencari sponsor ternyata banyak sponsor yang tertarik. Maka akhirnya event ini tolong boleh laksanakan. Oke, ternyata banyak sponsor kata ini guys ya. Jadi mulus mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan lancar-lancar guys.
kalau ini event internasional, mudah-mudahan tahun depan. Oh ya, amin. Doa. Ya, ya. Event nasional ini harusnya kan ini bisa jadi apa ya, satu daya tarik lah untuk orang daerah. Kalau sebenarnya kolaborasi atau coba-coba berikan ke pemerintah atau mungkin orang coba bantu justru. Sebenarnya untuk event-event otomotif sendiri selalu didukung penuh oleh pemerintah, khususnya pemerintah Kota Manado. Terima kasih banyak kepada Pak Wali Kota dan Pak Wali Kota yang sudah menyupport kegiatan ini dari awal kita mengurus perizinan dan lain-lain, tidak ada kendala. Gitu. Dimudahkan. Ya, bukan dimudahkan, tapi tidak ada hambatan. Oke, bagus sih berarti. Mudah-mudahan satu lagi ada hambatan. Nah, kita mau ke pada pembalap dulu sih ini, Tokiko. Bagaimana persiapan Dang untuk ini IMI Fest 2026? Nah, kalau persiapan sampai sejauh ini paling maksimal. Semoga semua berjalan aman, lancar sampai event. Ya, semua sesuai yang diharapkan dari tim, kru, mekanik. Oh, biasa kalau misalnya ini kan mewakili orang penonton-penonton yang awam. Biasa kalau mau ikut kejuaraan sama yang gini itu pembalap dan tim itu seperti apa sih, bagaimana sih? Persiapan mau bilang ribet, nggak terlalu ribet, mau bilang nggak ribet. Nah, Okay. kira-kira begitu. Bingung. Jadi dari rupa orang paling 2-3 minggu sebelum suka siap oto. Siap itu dalam arti cek kesehatan oto toh, DP mesin apa semua, baru lanjut riset. Riset apa itu biasa kalau misalnya? Riset dalam arti apa ya, DP bahasa gampang, mau tes nih oto. Oh, tes. Orang tes, kalau sesuai tompe harapan berarti aman. Tapi kan dalam hal begini banyak itu hal-hal yang di luar dugaan. Nah, itu yang bikin dia jadi ribet. Oh, nah kalau misalnya, karena kan banyak tuh orang mungkin tompe penonton ini yang mungkin nggak terlalu familiar. Kira-kira yang di luar dugaan yang biasa pembalap temui itu apa sih? Paling masalah di sektor mesin. Oke. Yang hal-hal begitu sih. Kayak tiba-tiba mesin nggak sehat-sehat, ada sesuatu lah. Sementara kayak di Makassar. Iya, yang kemarin orang main Makassar, persiapan sekitaran 1 bulan, pas prepare mau pergi aman-aman, sampai sirkuit, tuh ada hal tak terduga. Semua tim kru mekanik berusaha, tapi mungkin belum rezeki main di Makassar kemarin. Oke, berarti memang sebelumnya Kiko tuh sering-sering ikut kejuaraan-kejuaraan begini? Ya, kira-kira seperti itu. Jangan kira-kira. Seberapa kali dan maksudnya yang skala-skala nasional? Kalau skala nasional ya mungkin banyak, mungkin 5 tahun terakhir ini agak sering keluar main di. Yang paling apa ya namanya? Yang paling merasa puas dari kejuaraan apa gitu? Paling puas kemarin ya waktu pecah rekor di Sentul, no, itu kepuasan dari kita pribadi, dari owner tim. Kepuasan dari mekanik, maksudnya semua tompe suar lelah terbayarkan. Bisa rekor apa ini? Bisa rekor ini luar biasa ini. Cuma di podcast orang punya, dia bilang dia bisa rekor. Eksklusif. Rekor untuk fastest Honda Brio, natural aspirator, NA tanpa turbo. Berarti luar biasa. Ini orang yang menjadi narasumber atau tamu di orang punya ini ya, pemecah rekor nasional. Ya, mungkin kira-kira seperti itu, Kak. Dia memang kan tuh humble sekali dari orangnya, kira-kira seperti itu. Cuman kita mungkin mau tanya agak pribadi sebelum kita mau balik lagi pada event ini. Itu kan biasa orang anggapan nih, terkait dengan pembalap itu Beto tahu sekali. Itu biasa gampang kata dapet cewek atau aduh. Ya tuh begitu. Dan kita mau konfirmasi langsung pada pembalap ya, toh. Gimana itu kok? Semua gampang nggak gampang itu tergantung. Kalau rupa orang yang setia kan tuh, tetap yang mau cari itu gampang, toh. Ya ada yang bilang tiap tikungan. Ini kalau pembalap dapat tikungan cuma 2, kaki kiri dan kanan. 2 deh, ini kok 1. Lurus. Orang kan pembalap drag race Oh, jadi lurus. Udah dapat di situ kan. Boleh. Fantasia Main aman gitu. Soalnya ada tapi tahu satu dia pernah Beto, dia sempat cerita Pak pengalaman pribadi. Gitu. Dia kan hobi tuh di otomotif begini tuh. Nah, ini tambah lagi pada ketua penyelenggara ini tuh. Masih pakai sirkuit tadi non permanen tadi kan yang Paul bilang kan.
Memang DP kondisi di Sulawesi Utara seperti apa sih sebenarnya untuk sirkuit fasilitas? Sebenarnya untuk di Sulut sendiri, khususnya di Manado, itu memang kami dari penggiat otomotif memang sangat kurang untuk fasilitas. Kemarin sudah sempat bincang-bincang dengan pemerintah juga, memang untuk di Manado agak sulit karena memang lahan dan ya nggak tahu lah, ada mungkin apa juga kendala lain sampai kita untuk pembangunan sirkuit permanen itu agak sulit. Padahal kalau mau bilang animo penggiat otomotif itu sangat besar sekali, dan potensi untuk berkembang itu sangat besar karena terakhir kemarin kita dari IMI Sulawesi Utara membawa 3 anak muda main di kejuaraan nasional internasional Mandalika Festival. Jadi mereka main di Mandalika dan semuanya rata-rata dapat podium di sana, membawa nama IMI Solo. Itu kita kalau itu ada siapa dia yang masih muda itu Rex King kemarin dia kemarin yang dapat podium itu ada Rex King juga. Rex King Luntungan juga ada Kenar Tamuntuan. Mereka dapat podium di sana. Juga artinya ada Brandon Eman satu juga. Artinya orang ini kan di Sulawesi Utara ada pemecah rekor. Iya, banyak potensi memang. Harusnya dapat atensi khusus sebenarnya. Atensi yang khusus dari pemerintah. Mungkin kalau tadi kan Apple bilang kan kalau di Kota Manado mungkin keterbatasan lahan dan lain-lain sebagainya. Mungkin pemerintah provinsi itu boleh lihat, dan ini selain animo masyarakat yang tinggi, selain memberdayakan juga untuk orang kayak calon-calon pembalap muda mungkin yang akan ada pemecah rekor selanjutnya. Iya, betul. Itu juga boleh jadi daya tarik juga. Tuh, siapa tahu nanti ada sirkuit sekelas Mandalika di Sulawesi Utara. Iya, amin. Karena juga sebenarnya sih giat-giat event otomotif seperti ini bukan hanya mendorong UMKM lokal, itu kita juga mendorong industri otomotif, bengkel-bengkel, terus industri pariwisata. Karena contoh kayak ini kita kan undang peserta-peserta dari luar datang, otomatis mereka bisa nikmati pariwisata di Manado. Biasanya hotel-hotel di sini rata-rata sudah full, karena kita banyak peserta yang undang dari luar. Jadi sebenarnya roda ekonomi juga berputar di situ. Artinya gitu. DP dampak manfaat itu, ya, semua dapat rasa. Iya. Nggak cuma yang mungkin kalau orang pikir mungkin karena ini event otomotif yang cuma senang itu orang-orang yang hobi otomotif. Betul. Juga itu DP efek semua. Sampai ada yang orang kena DP efek. Ya. Iya, anyway itu. Tapi kalau misalnya tadi dukungan dari pemerintah kan ada. Sejauh mana dan kalau tadi terkait perizinan dan lain-lain, tapi mungkin ada bukan bantuan sih, ada perhatian khusus dari pemerintah yang orang teman-teman dari penyelenggara dari IMI Sulut mungkin yang saya rasakan apa? Mungkin sih sebenarnya kalau dari perhatian pemerintah lebih ke support untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di cabang olahraga yang lain. Jadi nyendak melulu drag race, drag bike. Jadi kita juga kan banyak cabur di otomotif. Jadi ada kayak speed off-road dan lain-lain, slalom test, itu pemerintah terus support dorong untuk ayo kita bikin kegiatan terus. Begitu. Tinggal penyelenggaranya aja yang berani mau bikin atau enggak. Tenang, sekarang soal ada penyelenggara yang ada Apex Pro guys. Yang gampang sebanyak sponsor tuh itu jadi artinya ada link sebanyak kemana-mana ini ya. Oke, nah ini kita mau balik ke pembalap dulu. Ini kan mungkin sebelum orang tanya lanjut, sejak 5 tahun terakhir sudah aktif di pembalap toh, di balap lagi. Ini banyak orang kan bilang ini kan olahraga ekstrim. Kenapa sampai ya bisa sampai sekarang tetap menjadi seorang awal mula dari ya ketertarikan, maksudnya bagaimana mau bilang, memang semua kayak barang-barang begitu ada di resiko, cuman di saat hal yang memang orang suka, orang senang, mungkin di resiko itu bisa diminimalisir, bisa orang kesampingkan. Lebih ke minimalisir sih, minimalisir itu dalam artian sampai safety kendaraan, safety dari pembalap, gear pembalap, itu bisa diminimalisir. Justru kalau Iko yang ini katakanlah karena untuk kejuaraan jadi artinya melibatkan
montir-montir dan lain-lain yang profesional lah gitu Iya. ya. Dibandingkan dengan yang mungkin kan karena animo masyarakat Sulawesi Utara untuk yang balap-balap ini kan tinggi. Iya. Kalau yang liar-liar itu kan justru ya berbahaya. Ya, no? iya betul Itu mungkin untuk menekan angka balap liar itu salah satu tadi permintaan dari mungkin sebagian besar pembalap, owner-owner bengkel, ketersediaan sirkuit. Kalau ada sirkuit yang terbilang permanen di Sulut, secara sendirinya itu balap liar itu mungkin mau bilang hilang 100% itu enggak, tetap ada yang kabal-kabal tuh. DP angka itu pasti menurun karena untuk mau menyalurkan hal-hal yang seperti itu ada memang DP wadah tuh kayak mau setting otot, nggak perlu tuh orang mau pakai jalan raya, setting motor. Artinya akan lebih aman lah baik untuk masyarakat dan Iya. untuk ngoni yang memang hobi Contoh rupa tuh orang kata mau setting oto itu ya mau nggak mau pinjam dulu tuh jalan raya. Tomar di sisi lain tetap orang ada kekhawatiran bang, jangan kaget mau senggol katuk yang pengguna jalan atau apa. Tapi kan kalau sudah difasilitasi dengan sirkuit yang permanen begitu kan ya lebih enak lah, sama-sama enak. Maksudnya lebih pengguna aman. jalan nggak terganggu, orang juga setting lebih tenang. Tapi mungkin tidak harus melulu pemerintah sih. Iya. Siapa tahu ada dari pihak Ada swasta yang swasta investor mau bangun sirkuit permanen karena sebenarnya dari pendapatan itu sangat besar kalau buka sirkuit permanen. Artinya kalau ada ini juga bisa jadi Ya, cuan ini ya. boleh jadi DP ladang perputaran uang di situ menjanjikan. menjanjikan. Artinya kalau misalnya setelah ada sirkuit le, orang pe tim-tim di Sulawesi Utara le itu bisa lebih berkembang Iya. lagi. Itu pasti. Maksudnya di Sulawesi Utara ini kalau mau bilang DP SDM itu bagus-bagus. Maksudnya dari segi pembalap banyak yang bagus-bagus, dari mekanik banyak yang bagus-bagus. Cuma mungkin ada sebagian yang bagus-bagus itu tidak terfasilitasi dalam artian bagaimana ya, dorang mau kasih tunjung dorang pe kebolehan itu agak terbatas lah, kira-kira begitu. Terbatas DP tambah tadi itu tuh yang Tanpa event ya event yang yang kurang. masih kurang, tenang, suara dorang. Tenang, ada Apex Pro guys, aman. Jadi semua banyak event ini berarti. Mudah-mudahan. Oke. Tapi kalau melihat ini tadi untuk DP peserta ini sampai di luar Sulawesi Utara. Kalau misalnya Kiko lihat DP persaingan untuk event ini sejauh bagaimana DP? Ini Untuk persaingan pasti ketat-ketat lah. Tiap event itu pasti persaingan ketat. Cuman kan bagaimana mau bilangnya? DP tingkat ketat dengda itu tergantung dari orang mau menyikapi bagaimana kan. Kalau orang rasa orang seprofesional mau seketat apapun, ya berarti memang di situ orang pe jalan. Iya. Memang kalau ada yang pembalap-pembalap bahas yang ketat-ketat itu memang semangat. DP rivalitas. Iya. Oke, tapi kalau mungkin boleh mau kasih tahu kalau for Kiko sendiri tim mana ini yang paling mungkin mengancam ini berat. paling Mengancam kalau kita semua tim pasti mengancam. Oke. Dalam balap itu kan banyak hal yang di luar orang prediksi. Orang so prediksi seperti ini tapi banyaklah hal-hal yang tidak bisa terduga, salah satu cuaca, Iya. begitu. Kalau tanggapan Kiko bagaimana dengan kehadiran tim baru ini? Oh, ada tim baru yang tim mau mana terjun. baru? Tim lokal di sini atau? Tim lokal. Jadi dia sudah 17 tahun di dunia balapan tapi masih di motor divisi. Nah, ini udah terjun di mobil. Atau Kiko ada tanggapan itu? Kita apresiasi setinggi-tingginya, maksudnya dalam artian menambah warna baru di Iya. drag race Sulut. Maksudnya dengan kehadiran tim-tim baru itu kan berarti persaingan lebih ketat, DP industri otomotif di Sulut itu kan lebih meningkat. Berarti secara tidak langsung orang pe otomotif di Sulut ini lebih berkembang, DP jangka panjang itu lebih terlihat jelas. Iya. Nah ini mungkin sebelum tongpi Pak Eko kita penasaran kok kalau misalnya yang kita nonton kan kita sering nonton kayak kalau pembalap F1 dan lain-lain kan orang ternyata tidak semudah cuma sekedar bisa memberikan mobil, ternyata orang fisik juga orang jaga. Kalau Kiko orang bagaimana? Kalau kita fisik ya paling jaga pola makan. Dengan kalau untuk latihan fisik paling cuma banyak lari santai.
Tetap supaya yang penting bugar terus. kebugaran itu penting juga ya for pembalap. Soalnya orang butuh fokus so kalau di saat orang tubuh nggak terlalu bugar, pasti fokus itu lari. Nggak kayak fokus yang memang orang badan fit sekali. Jadi memang bugar itu penting juga for pembalap. Iya. Ya, pasti. Kalau misalnya di Sulawesi Utara seberapa profesional itu? Maksudnya kan biasa orang kalau pikir otomotif paling cuma DP Auto yang orang cek kesehatan tadi. Ya, ternyata dengan pembalap lah dicek dari kesehatan. Nih kalau kita pribadi sih kita pasti kontrol terus tapi diri. Kalau yang lain nggak tahu ya. Tapi yang kita rasa itu di saat memang orang tak kontrol tompe diri, tompe performa pas bermain itu ya di top performa lah. Ya. Pengaruh tinggi juga ternyata. Tinggi untuk sekali. kebugaran. Oke. Nah ini tadi dari penyelenggara ternyata ada banyak tim-tim baru. Kalau tadi kan dari atlet nih, atlet dari pembalapnya. Kalau misalnya dari penyelenggara melihat ini banyak tim-tim baru, bagaimana di peta persaingan? Kalau dilihat sekilas, peta persaingan sekarang sudah sangat semakin memanas. Dengan kehadiran tim baru, menambah kesan atau warna tersendiri. Jadi dari kami penyelenggara mengharapkan akan terjadi persaingan yang sportif. Jadi tetap jangan tinggi sportivitas, tapi tetap serius. Jadi ya itulah mungkin ke depan akan muncul lagi tim-tim baru juga yang lain yang bisa menambah potensi perkembangan otomotif di Sulut sendiri. Oke, kalau sekarang maksudnya berapa tim yang join atau mungkin ada target Yang daftar ini? Iya, yang daftar. Kalau dari data terakhir sendiri sih sudah lumayan banyak, sudah ada beberapa tim dari motor maupun mobil yang sudah ikut terkonfirmasi untuk hadir, sudah melakukan registrasi, tinggal besok ada scrutineering motor untuk step selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan itu. Oke. Berarti sesuai target Ya, atau gimana? untuk sampai saat ini masih jauh sih sebenarnya. Tapi mudah-mudahan pas di saat hari H kita bisa capai target yang dari penyelenggara. Amin. Ini kan event standar nasional Ya. nih. Ada nggak sih DP mungkin dari sisi regulasi yang memang bikin ini standarnya nasional? Untuk dari sisi regulasi sendiri sih memang kita ambil full semua patokannya regulasi dari standar nasional drag race. Makanya hanya ada nantinya dari regulasi juga kita sudah melakukan standar nasional, konsep acara dan lain-lain. Untuk safety-nya juga kita menerapkan seperti standar nasional. Oke, berarti semua memang sudah dipersiapkan. Ya, mudah-mudahan standar nasional. penonton, pembalap, tim-tim juga bisa merasakan dampak inilah event yang berbeda dari lainnya. Kalau standar yang internasional yang kita bawa gitu, di televisi kan ada yang bawa bendera, di sini nanti ada itu. Bawa bendera. Yang untuk di garis start dan ya. Oh, kalau drag race sendiri memang Nggak ada kok ya bawa bendera. Begitu. Kita pakai lampu timer Christmas tree. Ini misalnya modern, so tinggal di alam kayak balap-balap yang itu toh. Akhirnya jangan pakai bendera itu tuh yang jangan angka tuh di tengah tuh ternyata yang tuh standar nasional. Standar nasional. Iya. Tapi kalau ini Revel bikin event yang standar nasional, apa tantangan yang mungkin? Sebenarnya tantangannya awalnya di saat persiapan kemarin kita dari bulan Januari, memang konsepnya kita pikirkan bagaimana supaya bisa menarik pertama dari sponsor, peserta dan lain-lain pemerintah untuk bisa terlaksana. Karena tantangan tersendiri itu memang untuk menghadirkan standar nasional itu ya kita tahu sendiri dari segi anggaran dan perizinan dan lain-lain, tempat dan semua itu. Tapi untung sampai saat ini semua bisa kita rangkum sedemikian rupa sampai boleh bisa laksanakan event ini. Gitu. Akhirnya mudah-mudahan sampai kelar. Ya, mudah-mudahan sampai selesai aman-aman. Karena kalau ini lancar, pasti ada lagi yang baru dari Apex. Ya, pasti orang akan menghadirkan lagi event-event besar lainnya. Ntar boleh nonton semua nanti. Nanti mau taruh jadi tambah di mana, Kang? Betul. Tong mau balik Pak Kiko. Iya, karena ini sudah di menit-menit akhir gitu. Mungkin yang ke torang
anak-anak muda di Sulawesi Utara atau penonton di orang punya ini kan banyak tuh yang masih pembalap tapi balap liar. Karena kan tuh dorang hobi, orang bisa namanya juga hobi tuh hobi balap ya. Dorang bisa menyalurkannya di situ. Tapi mungkin ada pesan-pesan nggak for dorang ini? Pesan-pesan paling apa ya? Mau menyalurkan hobi itu bagus, tapi carilah di DP wadah yang memang sesuai. Jangan kamu balap-balap liar di jalan, merugikan diri sendiri, orang lain toh. Mumpung ini ada event yang dekat di Tampang di balap liar, ya coba main di event. Jangan cuma babaribut di jalan, serta so ada panitia menyediakan wadah event yang bergengsi, kamu enak mau muncul. Betul. Boleh tes lagi ini di event yang begini ya. Apalagi mau tes dengan pembalap-pembalap nasional ini. Iya, banyak pembalap-pembalap bagus dari luar. Ya, yang boleh jadi contoh, no? Boleh mau tes lah pokoknya kan. Baku rasa, no? Foto di motor. Iya. Tapi kalau ini kan ada tim-tim toh yang maksudnya kayak Kiko ada di tim yang tadi disebutkan di Manado. Itu apakah kalau Mayuga ini mesti tergabung di tim yang itu? Enggak juga, yang Atau secara pribadi yang suka Moiko boleh. Ada juga kan disediakan kelas breakout. Jadi oto-oto yang nggak terlalu ekstrim, ada lagi DP kelas sendiri. Oke. Apa DP keuntungan ketika join di tim yang profesional yang mungkin yang sendiri? DP keuntungan paling banyak orang pengembangan diri itu pasti lebih ada apa tersendiri, fasilitas tersendiri. Baru sama pemilihan kendaraan kan kalau di tim itu pasti ya lebih lengkap lah dibandingkan yang privater atau yang sendiri-sendiri. Tapi tetap semua mulai dulu dari sendiri. Sedang kita sajak dulu mulai bawa auto sendiri, pakai auto sendiri, main sendiri. Sampai dapat tim yang ini kan jujur ada yang Haji Limang Racing Team yang support berarti. Iya. Jadi memang usaha dulu, saya tunjuk dulu, nanti kalau misalnya bagus pasti ada yang mau. Nah itu pasti. Kalau orang susah tunjuk tumpai skill di event, pasti kan ada tim-tim yang, oh iya ini bagus, boleh mau rekrut. Oke. So pasti ini ada event yang ini kan sekarang kan baku-baku dengan yang komunitas yang komunitas otomotif yang banyak tim-tim besar juga yang mau main, jadi momen lah untuk menunjukkan Unipe diri itu di event. Oke, ini pas sekali. Ini mungkin dari penyelenggara juga ini terkait dengan Torong P yang udah bahas tadi, yang pembalap-pembalap yang mungkin masih menyalurkan hobinya di jalanan. Coba. Sebenarnya tapi harapan pribadi sendiri juga dari kita sebagai penyelenggara, coba kasih tunjuk Unipe skill di event ini, jangan cuma bikin meresahkan masyarakat dengan balap-balap liar. Memang hobi itu tidak larang untuk menyalurkan, tapi ya orang sediakan wadah dengan harapan supaya teman-teman yang mau menyalurkan hobi inilah DP tanpa. Coba orang kasih tunjuk prestasi di sini, siapa tahu ada calon pembalap selanjutnya yang bisa ke tingkat nasional ataupun internasional. Nah, gitu. itu yang jadi harapan kalau orang banyak event bagian. Ya. Karena event-event ini yang kalau mungkin yang sebelum-sebelumnya Vol pernah backing kejuaraan seperti ini, ada muncul bibit-bibit baru? Iya, ada salah satu ya si Kiko, ada juga beberapa pembalap yang lain. Jadi prestasi itu akan mengikuti dari hasil kerja keras gitu. Oke, kerja keras dari semua pihak berarti. Ya. Ya itu tadi jadi harapan, tapi sebelum orang tutup kita punya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bukan pertanyaan-pertanyaan banyak ya. Pertanyaan yang banyak orang atau mungkin sama kita yang tidak terlalu familiar dengan otomotif pengen tahu kalau misalnya sebagai pembalap ini Kiko, oto impiannya apa sih? Iya kan, mobil impian. Pembalap tuh pasti punya mobil impian. Yang seperti apa Dan? Apa ya? Mobil impian ya enggak muluk-muluk lah. ST Loka Series itu masih masuk akal. Oke. Tapi kalau misalnya harapan ke depan nih dari Kiko sebagai seorang pembalap yang tadi juga termasuk yang bisa pecahkan rekor dan lain-lain sebagainya. Mungkin punya harapan untuk bisa go nasional, gabung dengan tim-tim nasional atau apa? Untuk harapan go nasional, kita kira sekarang so tercapai lah. Maksudnya yang kita tim sekarang, orang boleh bawa kita ke nasional.
Paling kita pe harapan untuk event-event di Sulut bisa lah mengikuti standar yang Apex Pro bikin sekarang. Nggak menutup kemungkinan ada IO-IO lain yang bisa belajar dari eventnya Apex Pro. Sendiri dari torang pun, dari tim, terlebih umumnya tim, torang pasti akan mengapresiasi di saat ada IO-IO yang bikin event sekelas serupa Apex Pro ini. Oke, dan itu sangat membantu berarti ya Forum Oh Monika? pasti, karena bikin event setara event nasional itu nggak gampang. Makanya orang dari tim, dari pembalap pasti orang apresiasi. Oke, kalau dari pembalap ini yang terakhir for pembalap, apa harapannya untuk mungkin dari kepada pemerintah lah? Harapan tetap paling utama itu yang sirkuit lah. Kira-kira seperti itu, mewakili sebagai apa? Hampir seluruh pembalap itu paling semua harapan paling ada sirkuit permanen. Oke, mudah-mudahan ini langsung dari pembalap yang sudah sebicara ekor ini. Nah kalau dari penyelenggara ini mungkin boleh ajak orang penonton supaya mau datang Mbak Uni di. Ya mungkin kita ajak buat teman-teman penggiat otomotif ataupun siapapun itu, kita terbuka secara umum datang Mbak Uni di Apex Drag MIFES Sulawesi Utara Apex Drag Championship Pangeran 05 Mekjo dari tanggal 17 Juni sampai 20 Juni 2026 di sirkuit non permanen GPI Bengkol Manado. Nanti tolong datang, bikin rame, ini acara mewah, dan baru satu-satunya di Sulawesi Utara. Jangan lupa juga ada live streaming orang nanti. Oke, live streamingnya di mana Dan? Nanti share di IG, follow terus tetap akun IG Apex Pro Management. Oke, kalau begitu, wih, sama. Berarti orang sama mesti pergi ini udah mau uni langsung, Balia langsung ini. Iya. Karena kapan lagi ada, sebenarnya orang berdoa semoga nanti ke depan ada Iya, event-event begini, bukan kapan lagi. Orang mau, karena ini yang perdana yang standar nasional, orang mau ini pembalap-pembalap dari luar juga. Jadi orang dukung sama-sama, orang backing rame nanti baku dapat di sana kan. Iya. Oke, thank you sekali Oke, lagi. thank you, terima kasih. Terima kasih, sukses. Terima kasih semua. Mudah-mudahan naik podium lagi. Dan mudah-mudahan ada acara-acara event. Ya, amin. Kalau begitu nanti orang baku dapat di sana atau mungkin baku dapat di podcast orang punya lainnya. Jangan lupa di subscribe juga, like, comment, share ini dia podcast Pak Mani Petang teman keluarga. Nanti baku dapat di podcast orang punya selanjutnya. Dadah.